Halo adik, kalian ingin tahu sertifikat apa saja yang bisa dilampirkan di SNBP tahun 2023? Apakah sertifikat OSIS, sertifikat pramuka, ataupun sertifikat-sertifikat lain? Untuk selengkapnya, simak video ini selanjutnya. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini dari kampus akan membahas seputar sertifikat yang bisa dilampirkan di SNBP tahun 2023 besok. Dan sesuai dengan sumber dan panduan dari SNBT tahun 2023 yang mengacu dari SNMPTN tahun 2022 kemarin, ternyata sertifikat keahlian, kemudian sertifikat OSIS bisa dilampirkan. Wah, ini kabar baik bagi adik-adik yang saat ini mungkin belum punya sertifikat unggulan, yang notabene adik-adik kurang pede di SNBP tahun 2023. Untuk selengkapnya dan detailnya, silahkan simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Dari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBT, SNBP, kemudian KIP kuliah maupun informasi jalur masuk perguruan tinggi negeri yang lainnya adik-adik. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Langsung saja saya informasikan dan saya teruskan seputar lampiran sertifikat di SNBP tahun 2023. Adik-adik pejuang kampus tahun 2023, Kemenristek sudah merilis bahwa SNMPTN dirubah menjadi SNBP atau kita kenal dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, sebelum saya bahas seputar sertifikat yang bisa dilampirkan di tahun 2023 besok, akan saya jelaskan sebenarnya SNBP itu detailnya seperti apa sih? Jadi adik-adik perlu diketahui bahwa SNBP atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan prestasi dengan komponen penilaian sebagai berikut. 50% adalah semua mata pelajaran pencapaian adik-adik dari semester 1 sampai 5. Jadi, rapot adik-adik di semester 1 sampai 5 itu berkontribusi 50%. Kemudian selanjutnya 50% dengan bakat, minat, disertai dengan lampiran bukti prestasi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa SNBP tidak hanya prestasi saja atau punya sertifikat saja, namun juga nilai rapot adik-adik. Untuk di tahun 2023 juga sudah diinformasikan oleh Kemenristek bahwa semua mata pelajaran, entah itu mata pelajaran minat, wajib maupun mata pelajaran yang tidak sejalan dengan jurusan adik-adik sekolah SMA maupun SMK juga berpengaruh. Artinya ini nanti ada dua komponen, rapot sama prestasi, non-akademik maupun akademik adik-adik. Nah, selanjutnya akan saya bahas tentang seputar sertifikat. Memang tidak semua PTN menginformasikan bahwa sertifikat menjadi satu-satunya penilaian untuk masuk di PTN tersebut. Namun, untuk masuk di PTN-PTN melalui jalur SNBP dari setiap tahunnya, dari mulai dulu PMDK, kemudian SNMPTN undangan, dan kemudian SNMPTN, dan terbaru di SNBP, sertifikat mutlak menjadi barometer utama ketika adik-adik melamar di program studi di masing-masing PTN. Yang tentunya masing-masing PTN tersebut punya kualifikasi dan bobot masing-masing adik-adik. Apakah adik-adik layak diterima di PTN dan jurusan mereka ataupun tidak diterima. Kemudian sertifikat itu akan saya bagi menjadi 3 bentuk ya adik-adik. Jadi sertifikat yang saya klasifikasi ini adalah berdasarkan pengalaman saya mendampingi siswa-siswi saya mendaftar di SNBP di tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang pertama adalah sertifikat lomba. Nah, sertifikat lomba ini adalah
sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi maupun perguruan tinggi negeri maupun SMA maupun perusahaan-perusahaan yang mengadakan lomba atau kompetisi. Nah, contohnya apa saja untuk spesifik yang lomba? Bisa OSN, kemudian O2SN, kemudian lomba karya tulis ilmiah, kemudian ISEI dan sebagainya. Yang nantinya biasanya sertifikatnya di situ ditandatangani oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Jadi contohnya bisa Dispora, kemudian Dinas Kabupaten, kemudian Dinas Provinsi dan sebagainya. Sesuai dengan rilis yang terbaru, minimal adik-adik nanti kabupaten atau prestasinya kabupaten. Syukur-syukur bisa nasional maupun yang internasional. Kemudian di situ juga disampaikan di Kemendikbud bahwa sertifikat ini juga tidak serta-merta lomba, karena lomba yang nantinya dihitung adalah lomba-lomba yang diakui oleh Kemendikbud adik-adik. Sehingga nanti adik-adik saran saya ikutilah lomba yang notabene direkomendasikan oleh sekolah dan biasanya Dispora maupun tingkat provinsi, nasional maupun tingkat kabupaten tidak ada masalah. Bisa individu maupun kelompok. Nah, yang kedua adalah sertifikat organisasi. Nah, memang ada banyak siswa-siswi yang notabene belajarnya tidak terlalu suka atau misalnya suka berorganisasi, bisa tingkat sekolah, kemudian kabupaten maupun menjadi panitia di beberapa event biasanya atau volunteer biasanya adik-adik. Nah, ini juga bisa dilampirkan di SNBP nanti. Contohnya, misalnya yang paling bawah adalah OSIS, kemudian Pramuka, kemudian kepanitiaan biasanya yang paling diutamakan. Contohnya di UNPAD, ketua OSIS itu berpengaruh besar bisa masuk di UNPAD. Kemudian di ITB juga maupun di IPB. Nah, biasanya ini untuk siswa-siswi yang notabene memang cakap berorganisasi, kemudian terampil bekerja sama dengan berbagai pihak, bisa dengan instansi, bisa dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, biasanya bisa yang level nasional, kemudian level internasional maupun juga level kabupaten juga tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah sertifikat keahlian adik-adik. Nah, sertifikat keahlian ini memang paling banyak dipunyai oleh siswa-siswi dari SMK atau sekolah menengah kejuruan, mengingat di SMK memang ada kompetensi khusus di berbagai bidang. Nah, ini nanti bisa dilampirkan. Kemudian juga keahlian biasanya kalau untuk anak SMA adalah TOEFL adik-adik. Jadi kalau sertifikat penunjang TOEFL ini juga berpengaruh ketika adik-adik nanti bisa mendaftar di SNBP tahun 2023 besok. Lalu pertanyaannya mungkin banyak dari kalian yang menanyakan, Kak, saya tidak punya sertifikat, kemudian nilai saya pas-pasan. Apakah pasti digugurkan di penerimaan SNBP tahun 2023? Maka jawaban dari saya tentu tidak semudah itu adik-adik. Memang adik-adik yang nilainya bagus, kemudian nanti punya sertifikat yang mumpuni, peluangnya lebih besar. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi adik-adik yang ingin mencoba di SNBP dengan nilai pas-pasan, yang tentunya adik-adik harus bisa menakar nih, kalian bisa diterima di PTN yang jurusannya favorit tidak. Dan biasanya kalau jurusannya tidak terlalu favorit, maka peluangnya adik-adik juga akan jauh lebih besar adik-adik. Jadi itu ya yang informasi yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik yang saat ini menunggu informasi update dari BP3 dan Kemendikbud seputar sertifikat atau pendaftaran di SNBP. Silahkan nanti mengupdate informasinya di channel di Hari Kampus ini, karena saya pastinya akan selalu mengupdate dan tentunya terbaru dari informasi-informasi seputar masuk perguruan tinggi negeri, dan insya Allah informasi yang saya sampaikan adalah sesuai dengan sumber yang jelas ya adik-adik. Itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.